Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pengendalian sistem keputusan penentuan kelayakan dari bentuk sosial menggunakan metode pengendalian. Kami beranggotakan ada Gusti Mutia Putri, Muhammad Adik, Muhammad Zaldi, Maulana Zidan, dan Fini Jasmine. Untuk latar belakang, di mana program bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum mampu, namun dalam pelaksanaannya dan untuk menyelesaikan metode seringkali belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh proses yang masih menurun dan sulit diuji pada sebuah tugas. Selain itu, data penghasilan, tanggungan, dan kondisi rumah yang bersifat tidak pasti. Untuk karena itu, diperlukan sistem penanggung keputusan yang objektif dengan metode Yasi Mamdani cocok untuk menangani data tersebut atau data yang kabur. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama membangun sistem penanggung keputusan yang berpadu kelayakan ketentuan kelayakan data sosial, lalu mengimplementasikan metode Yasi Mamdani dan juga menghasilkan rekomendasi kelayakan yang objektif dan terakam. Selanjutnya ada penelitian di mana manfaat teoritis serta referensi penerapan SPK berbasis SI lalu pengembangan sistem penelitian kecerdasan untuk yang praktis dengan tugas menilai warga secara objektif mengurangi subjektivitas penilaian proses lebih cepat dan konsisten. Untuk selanjutnya kami sampaikan rekan saya. Oke, lanjut. Untuk sistem pendukung keputusannya itu yang pertama ada sistem berbasis komputer untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, digunakan pada masalah semi terstruktur. Lalu ada komponen SPK yang terdiri dari yang pertama yaitu basis data, basis model, dan antarmuka pengguna. Lanjut. Konsep logika Fujii dan metode Fujii Mamdani. Yang pertama itu konsepnya diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dalam penelitian pengendalian sistem pembakaran boiler. Digunakan untuk data tidak pasti dan menggunakan aturan if-then, cocok untuk permasalahan dengan data yang bersifat kabur. Untuk metodenya menentukan variabel input dan output beserta himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaannya. Yang kedua, menyusun basis aturan fuzzy berdasarkan pengetahuan domain atau pakar. Yang ketiga, fujifikasi, yaitu mengubah nilai input numerik menjadi nilai keanggotaan fuzzy. Yang ketiga, inferensi fuzzy, menggunakan operator min untuk implikasi dan max untuk agregasi. Dan defujifikasi, biasanya menggunakan metode centroid untuk memperoleh output berupa nilai tegas. Next. Pemantauan kelayakan bantuan sosial himpunan fuzzy yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada tingkat penghasilan dengan sangat rendah, dan sedang. Yang kedua, jumlah tanggungan yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Yang ketiga, kondisi tempat tinggal yaitu buruk, cukup, dan baik. Lalu yang keempat ada tingkat kelayakan 0 sampai 100 dengan himpunan fuzzy tidak layak, layak, dan sangat layak. Selanjutnya akan disampaikan oleh untuk selanjutnya ada rule based uji atau aturan yang digunakan. If penghasilan sangat rendah, N tanggungan banyak, N rumah buruk, dan sangat layak. Kedua, if penghasilan rendah, N rumah buruk, dan sangat layak. Ketiga, if penghasilan sedang, N tanggungan sedikit dan tidak layak. Keempat, if tanggungan banyak, N rumah cukup dan layak. Kelima, if penghasilan rendah, N tanggungan sedang dan layak. Keenam, if penghasilan sangat rendah, N rumah cukup dan layak. 7, if penghasilan sedang, N rumah baik dan tidak layak. 8, if penghasilan sangat rendah dan sangat layak. Yang ke-9, if rumah buruk dan layak. Next. Selanjutnya sistem
pendukung keputusan. Yang pertama, sistem berbasis komputer untuk membantu masalah semis. Next. Contoh perhitungan data warga, penghasilan 1.2 juta, kedua tanggungan 5 orang, ketiga kondisi rumah 3. Spesifikasi input, contoh sederhana, 1. Penghasilan 1,2 juta, sangat rendah sama dengan 0,8, rendah sama dengan 0,3, sedang sama dengan 0. Kedua, tanggungan 5, sedikit sama dengan 0, sedang 0,4, banyak sama dengan 0,7. Ketiga, kondisi rumah 3, buruk sama dengan 0,9, cukup sama dengan 0,1, baik sama dengan 0. Oke, lanjutkan sama Jaldi. Contoh perhitungan. Inferensi rule evaluation. Contoh rule 1, minimal 0,8, 0,7, 0,9 sama dengan 0,7 sangat layak. Rule 2, minimal 0,3, 0,9 sama dengan 0,3 sangat layak. Rule 4, minimal 0,7, 0,1 sama dengan 0,1 layak. Rule 9, rumah buruk 0,9 layak. Agregasi output 1 sangat layak, max 0,7, 0,3 sama dengan 0,7. 2 layak, max 0,1, 0,9 sama dengan 0,9. 3 tidak layak sama dengan 0. Diffusifikasi atau metode Centroid. Misal, hasil perhitungan area memberikan nilai kelayakan sama dengan 78,5. Kategori layak. Next. Selanjutnya, perancangan sistem. Sini ada use case diagram. Judulnya adalah sistem pendukung putusan bansos. Aktornya adalah admin. Di sini ada login, kolom data warga, kolom kriteria. Proses penghitungan Fuji include defujifikasi, terus include juga ke inferensi, include ke fujifikasi, dan ke evaluasi rule, extend, cetak laporan atau cetak laporan juga. Next. Untuk perancangan sistem activity diagram, di mana admin dimulai ketika admin mengumpulkan data, lalu aplikasi akan memvalidasi data tersebut. Jika data tidak valid, maka admin akan melakukan input data kembali. Jika valid, data akan disimpan, terus diverifikasi, lalu dan referensi, diskusi diverifikasi, atau hasil seleksi kesimpulan dari kepada admin dan diperlukan terakhir. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana ada 6 entity dalam kelas diagram ini. Yang pertama adalah warga, dan warga, hasil penilaian, kriteria, kelas, role, dan user. Di sini juga ada beberapa atribut di warga, misalnya ada ID warga, nama, penghasilan, tanggungan, dan kondisi rumah. Lalu ada kardinalitasnya juga, di mana warga kardinalitasnya 1 dan hasil penilaian itu banyak. Next.
kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan membantu penentuan kelayakan secara objektif. Lalu Mamdani efektif untuk data tidak pasti, sistem penghasilan nilai dan kategori kelayakan, proses lebih akurat dan transparan. Dan juga ada saran. Yang pertama, menambah variabel penilaian, pengembangan berbasis web atau mobile, pengujian menggunakan data nyata, dan menambah fitur audit dan log perhitungan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.